Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba belajar persiapan ujian nasional matematika SMP. Yang pertama, kemampuan yang akan diuji adalah menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada bilangan bulat. Dengan indikatornya adalah menentukan hasil operasi campuran bilangan bulat. Di sini ada contoh dari soal negatif 12 dibagi 3 tambah 8 kali negatif 5. Kunci untuk penyelesaian dari operasi campuran bilangan bulat adalah kita kerjakan dulu, kita dahulukan adalah kali atau bagi. Mana yang lebih dulu? Atau jika ada kurung, berarti yang dikerjakan lebih dahulu adalah kurungnya. Kalau contoh soal seperti ini, yang dikerjakan adalah negatif 12 dibagi 3, kemudian 8 kali negatif 5. Sehingga nanti jawabannya negatif 12 bagi 3, negatif 4. 8 kali negatif 5, negatif 40. Sehingga nanti hasil akhir adalah negatif 44. Kemudian yang kedua kita lanjutkan kemampuan yang diuji masih tentang operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada bilangan bulat. Tapi di sini kita akan menyelesaikan dalam soal cerita. Suhu tempat A 10 derajat Celcius di bawah 0, suhu tempat B 20 derajat Celcius di atas 0, dan suhu tempat C tepat di antara suhu tempat A dan B. Suhu tempat C adalah, perlu diingat di sini adalah di bawah 0, arti di bawah 0 adalah negatif. Sedangkan yang di atas 0 itu adalah positif. Pembahasannya 10 derajat di bawah 0 artinya negatif 10, sedangkan 20 derajat di atas 0 artinya positif 20. Selisih antara negatif 10 dengan positif 20 itu adalah 30. 20 dikurangi negatif, jadi positif 10, sehingga ketemunya 30. Sehingga nanti tempat C antara A dan B adalah 30 dibagi 2, ketemunya 15 derajat Celcius. Kalau kita hitung dari tempat A, sehingga C itu posisinya adalah negatif 10 derajat ditambah 15 derajat, ketemu 5 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 3, kita lanjut ke permasalahan yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Di sini mengurutkan pecahan. Perlu diingat, untuk mengurutkan pecahan, kita harus menyamakan dulu adalah penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, baru kita lihat pembilangnya. Kita urutkan dari urutan terkecil. Untuk mencari atau menyamakan penyebutnya, kita mencari dengan KPK-nya. KPK dari penyebut 5, 9, dan 7. Kalau soal di sini, KPK-nya adalah 315, sehingga ketemunya 215 per 315, 225 per 315, 252 per 315. Urutan yang paling kecil, kalau kita lihat pembilangnya, karena penyebut di sini sudah sama, sehingga adalah 252, 225, dan 215, 225, baru 252, sehingga jawabannya adalah ini. Kemudian yang keempat masih bilangan pecahan, tapi di sini adalah soal cerita. Di sini Pak Ahmad 300 meter persegi, sepertiga bagiannya tanami mawar, seperempat tanami melati, seperlima tanami anyelir. Sisanya dibuat kolam. Bagaimana mencarinya? Kita misalkan luas taman Pak Ahmad itu adalah 1 bagian. Kalau 1 bagian berarti yang ditanami mawar adalah sepertiganya. Yang ditanami melati adalah seperempatnya. Yang ditanami anyelir adalah seperlimanya. Sehingga 1 dikurangi sepertiga tambah seperempat tambah seperlima. Di sini kita samakan dulu penyebutnya 3, 4, 5. Jadi 1 dikurangi 20 per 60, 15 per 60, 12 per 60. Yang dalam kurung kita kerjakan dahulu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 13 per 60. Ingat, 13 per 60 ini adalah bagian dari kolamnya. Untuk mencari luasnya, kita mengalihkan dengan luas taman seluruhnya. Sehingga 13 per 60 kali 300 ketemunya 65 meter persegi.
Nah, yang soal nomor 5 kita lanjut ke skala dan perbandingan. Di sini ada jarak sebenarnya 2 kota 80 km, jarak pada peta 5 cm. Kita diminta mencari skala. Ingat, skala itu adalah perbandingan. Perbandingan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Di sini jarak pada peta 5 cm, jarak sebenarnya 80 km. Satuannya ini kita jadikan sama, yaitu cm, agar untuk memudahkan dalam penyederhanaan. Nah, di sini 80 km, 8 juta cm. Ini adalah jarak sebenarnya. Sehingga jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya 5 dibanding 8 juta. Untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan FVP-nya dibagi 5 di sini. Ketemu 1 dibanding 1.600.000. Yang keenam, masih perbandingan, tapi di sini kita berbicara tentang perbandingan senilai. Arti dari perbandingan senilai kita bisa lihat nanti di contoh soal nomor 6. Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 180 km. Jika tangki mobil tersebut berisi 20 liter bensin, jarak yang dapat ditempuh. Nah, secara logika, semakin banyak bensin, maka jarak tempuhnya juga semakin panjang. Artinya, itu adalah perbandingan senilai. Karena bensinnya semakin banyak, jaraknya juga semakin panjang. Nah, sehingga bisa kita tentukan dengan 15/20 sama dengan 180 per A misalkan. Nah, di sini kebetulan langsung karena perbandingan senilai berarti 20 per 15 kali 180 ketemunya 240 km. Kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada perbandingan tak senilai. Nah, ini berbeda dengan yang soal nomor 6. Kalau kita logikan, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu, banyak pekerja yang harus ditambah. Nah, berarti di sini pekerjaan dari 12 minggu harus selesai dalam waktu 9 minggu. Waktunya semakin sedikit atau semakin lebih cepat. Secara logika, kalau pekerjaan pengen cepat selesai, maka pekerjanya harus ditambah lebih banyak. Sehingga ini termasuk dalam soal perbandingan berbalik nilai. Nah, jika 15 pekerja selesai 12 minggu, nah kita misalkan A bekerja selesai 9 minggu. A ini nanti nilainya pasti akan lebih besar daripada 15. Di sini 15 per A sama dengan 9 per 12. Kita kalikan silang, 9 kali A, 9A. 15 kali 12, 180. Sehingga ketemuannya 20. 20 ini adalah jumlah semua pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 9 minggu. Kalau ditanyakan pekerja yang harus ditambah, berarti 20 orang ini dikurangi pekerja yang ada. 20 dikurangi 15, ketemu 5 orang. Nah, nomor 8 kita lanjutkan ke aritmatika sosial. Di sini berkaitan dengan jual beli. Ada contoh soal, harga pembelian 2 lusin buku Rp76.800. Buku dijual secara ecer dengan harga Rp4.000 per buah. Persentase untung atau ruginya adalah, kita lihat dulu, di sini harga pembelian sudah ada, berarti kita cari harga penjualannya dulu. 2 lusin itu berarti 2 kali 12, 24 buah, dikali